Raja Phoenix. Yes, dan ini untuk di match pertama, game pertama. Permainan antara Salvador Ozon dan juga Raja Phoenix dengan draft yang menurutku untuk teman-teman dari Salvador Ozon mereka full commit ke arah Magic Power ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita akan segera menuju ke Land of Down di match pertama, game pertama. Raja Phoenix versus Salvador Ozon. Yap, dan ditemani oleh Choji dan juga Radit Overkill yang akan memandu jalannya game pertama ini. Dan memang ya, dari segi power pilihan yang diamankan oleh Salvador Ozon, early game potensial mereka begitu besar. Dari segi gold lane, pertemuan antara Harit dan juga Cloud ini akan mempersulit Cloud-nya untuk bisa bebas mendapatkan farming di area top lane. iya, karena poking-pokingan kayak gini-gini nih. Dikit-dikit pokingan, apalagi kalau dari zaman Force keluar ya. Blazing Duet itu seakan-akan jadi samsak berjalan aja. Iya. Untuk Haris gitu loh. Karena ya bisa dibilang cukup cepat dari segi DPS yang keluar dari badannya Haris. Sisanya tinggal bagaimana teman-teman dari Raja mengamankan ke arah kontes mungkin. Khususnya ke arah Turtle. Ya, dan ini yang tadi aku bahas ya. Martis yang digunakan oleh Raja Phoenix Benedetta-nya itu Benedetta adalah jungle. iya Martis XP lane. Kenapa Yes. aku bilang Martis XP lane? Karena memang Martis ini lebih dibutuhkan sih. Dia lebih bisa mengganggu setup juga, tapi seperti ada first blood yang diamankan untuk Raja Phoenix bersatu by KFC ke arah Vinsmoke. Begitu cepat pick off dilakukan. Ya ini bakalan relying banget sih dengan bagaimana setup yang dibuat oleh Akai sama Martis untuk dari Benedetta-nya bisa mendeliver damage yang optimal. Karena biasanya kalau untuk Benedetta di area XP, palingan mentok-mentok Petrify kan dong. Iya. Dan itu benar-benar ngebantu banget dari sisi powernya, apalagi bisa area hitungannya. Kalau udah Electro Final Blow. Nah kalau untuk masalah kontes, colong-colongan jadinya, bukan kontes. Jadi colong-colongan Iya, ya. hitungannya bukan kontes, jadinya colong-colongan. Iya, dan ingat dengan Benedetta sebagai jungler, nantinya yang ditugaskan untuk mainin landing jauhnya itu ke arah Cloud gak sih? Karena Benedetta sangat disayangkan banget kalau misalnya dia nggak join juga sebagai pemegang Retributions dari Raja Phoenix. Tapi untuk early game memang Raja Phoenix bermain jauh lebih agresif dengan lead hampir di angka 900 gold di menit kedua ini. Ya, dan untuk dari teman-teman Raja Phoenix ini sebenarnya 900 gold ini bisa dihilangkan dengan satu kali teamfight yang dimenangkan oleh Salvador Ozon. Ya. Namun mungkin akan dipatenkan lagi oleh Raja dengan turtle yang bisa mereka ambil. Tapi untuk sekarang, Benedetta dari Raja itu lebih memilih mengambil ke arah buff-nya dulu. Iya, itu trading objektif yang mahal sih Trading menurut dulu, aku. iya. Dan barusan turtle yang pertama ini reset, jadi ada sedikit delay time juga. Terlihat di bagian belakang sana mencoba untuk mengganggu Cream Puff seorang diri, menahan semua damage-nya. Vengeance sudah nggak ada. Dan akan terjadi kontes di turtle yang pertama. Hans Aspiana mempersiapkan retributions-nya, tapi ternyata Eliato yang lebih ready dari segi retributions-nya. Agak tricky soalnya sekalinya masuk dan mencoba untuk nyolong ke arah turtle yang inget. Fredrin punya town. Ya, Sekalinya sangkut kayak gitu, ini bisa banyak banget combo yang masuk dari Special Migration, dari Vexana, atau mungkin Cream Puff. Kasarnya dia bisa nge-link dengan curtain call gitu loh. ya. Ke arah teman-teman dari Raja yang ngebuat Benedetta-nya jadinya nggak bisa mobilitas tinggi gitu loh. Tapi kalau kita lihat ya, dari segi experience, Hans Aspiana ini udah lead satu level di atas dari Eliato tadi beberapa saat. Sebelum akhirnya Eliato menyamakan juga levelnya di level 6. Dan dari segi emblem memang tipikal untuk Martis XP lane, membawakan Festival of Blood Thrill dan juga Concussive Blast adalah pilihan yang paling tepat untuk mempercepat dari segi clear minionnya dan juga memberikan Pokémon damage ke arah Cici. Dan bahkan yang aku suka, emblem yang dibawakan oleh Benedetta di game kali ini itu full ke arah damage loh. Dengan udah megang ke arah Little Ignition ditambah lagi dengan Assassin Emblem. Jadi untuk dari segi itemization mungkin akan ada beberapa item hybrid, tapi sebentar dulu ada pergerakan dari Vinsmoke. Yap, mencoba untuk menangkapin smoke-nya, nggak bisa diselamatkan. Terhimpit oleh heavy spin yang begitu on point dari GRZ. Ya, ini membuat akhirnya pick-off-pick-offan ditambah lagi dengan adanya pertukaran antara buff dan juga dengan turtle membuat Raja justru gaining advantage dari segi goldnya. Lihat deh, dari segi level aja udah mulai berbeda satu level, Dit. Iya, dan bahkan Marvel Buff masih didapetin. diamankan dan Hans Aspiana knife for knife menghindari semua crowd control yang sempat dibawa oleh Salvador Ozon dan berhasil menghindar. Ya, Eliato juga tadi pas banget untuk dari segi retribution-nya, jadi dia nggak rugi-rugi banget lah. Cuman masih ada sedikit overcommit yang dilakukan. Yes, dan ternyata Appraisal Spot yang menjadi penutupan untuk GRZ. Memang ada pertukaran dengan Eliato, nggak bisa selamat. Connect di sana Curtain Call, tapi sempat untuk Purify Archa. Mencoba menghindar, dikejar sedikit demi sedikit dan berhasil di pick over oleh Salvador Ozon. Tapi di sisi lain lihat pressure yang dilakukan oleh Kuroki benar-benar menekan Hanzo Boy. Ya, ini dari Benedetta-nya juga agak sulit sih untuk bisa recall. Lihat bagaimana dengan banyaknya sedikit Pokémon damage yang diberikan oleh Salvador Ozon membuat dia seakan-akan terperangkap untuk sekarang nih. Oh, cukup dalam. Dive in dan dilakukan oleh Cream Puff, kehilangan 3 bar HP-nya, headbutt connect. Belum membuka heavy spin dan masih bisa menghindar di timing yang tepat. Tapi di sisi lain lihat gimana Rango. Oh my god, masih bisa ditangkap ternyata oleh GRZ. Dan sekarang zaman Ford mulai di pop up. Kuroki mencoba mendapatkan pertukaran di waktu yang bersama dengan Turtle. Yang kedua yang sepertinya kembali
setup lebih siap dilakukan oleh Salvador Ozone. Ya, Black Shift pun digunakan tadi oleh Lilia, tapi aku harus kasih kredit ke arah pergerakan dari Krimpah tadi. Megang bahu ke arah jungle monster di arah top lane sana. Tiba-tiba nembus ke arah dinding. Walaupun emang tadi hampir banget bisa cabut, kita nggak bisa ngesalahin juga flicker yang digunakan oleh Akai. Tapi apakah worth it? Menurutku worth it. Karena kenapa? Satu kali momentum seperti itu, top lane langsung bisa didapatkan. Iya, dan nggak cuma top lane, bottom lane juga didapatkan gitu. Didapetin juga di arah bottom lane. Dan ini juga ngefek juga ke arah itemization-nya. Kalau kita ngelihat ke arah Cloud, dari tadi masih belum banyak action yang dia bisa terima. Namun seenggaknya ini udah mulai menumpuk pundi-pundi uang untuk bisa mengambil ke arah Corrosion Side terlebih dahulu. Dan betul kataku, untuk dari segi defensive itemnya, ini langsung tough boots di 3 player dari Raja Phoenix. Kecuali dari Benedetta-nya, dia ngambil ke arah Warrior, betul stack defense. Yap, mencoba untuk memberikan sandwich gameplay dari Raja Phoenix. Terekspos Kroki di bagian bottom lane sana oleh Ashura Aura Rango. Tapi masalahnya GRZ terkena efek Ice Retributions dan dia harus menghindar karena memang rotasi dari Salvador Ozone sudah mulai bergerak nih ke arah bagian bottom lane. Ya, dan Radiant pun juga udah mulai tersiapkan ya di roamernya dari Raja Phoenix. So, sebenarnya akan ada sedikit meminimalisir damage. Cuman lihat deh, rotasi dari Benedetta, dia tuh nggak semata-mata langsung mencoba nyari momentum. Justru jungle-nya terus yang dicolong satu persatu. Iya. Sama dia. Ya, Heavy Spin telah di pop up oleh GR. Dan sangat disayangkan ya, nggak ada follow up juga yang bisa dilakukan oleh Raja Phoenix. Di menit ke-6, 2000 gold lead akan semakin mempermudah mereka harusnya dalam kontes Lord atau Turtle selanjutnya. Tapi jangan lupa teman-teman semuanya, karena ini waktu yang tepat untuk gacha aspiran di bagian bottom lane. Sementara itu Rango mencoba ditangkap, masih bisa menghindari Mortal Coil yang menarik masuk ke dalam area outer turret. Eliato, Precious Wrath yang akhirnya bisa mendapatkan point kill ke Rango. Meskipun dirinya yang menjadi pertukaran, Coji. Tetap ini pertukaran yang menguntungkan untuk Raja. Si XP ditukar dengan ada jungle. Apalagi untuk dari segi heal point-nya jatuh ke arah dari Marksman. Ini hitungannya sebenarnya dari segi damage sudah pecah dari Cloud. Tinggal nunggu bagaimana setup bisa dibuat khususnya di area Turtle ataupun Lord. Dan disitulah momen dimana Cloud bisa berjaya. Ya, tapi kali ini Hanto Boy 1-3 cukup berbahaya. Eternal God dikeluarkan dan ya harus merelakan outer turret bottom lane. Tapi di sisi lain objektif yang mereka tuju adalah Turtle yang ketiga. Yang sepertinya akan didapatkan dengan gak adanya Eliato di area Turtle Pit. Radiant Armor yang kedua diamankan oleh Rango. Sepertinya kita udah melihat ya patternnya. Ya. Dari itemization oleh teman-teman dari Raja Phoenix. Mereka udah dapetin lead yang sangat baik dari segi gold dan juga dari segi jungle owning untuk teman-teman dari Salvador Ozone. Namun mereka masih belum bisa membuat momentum teamfight yang begitu pecah. Oke. Untuk sekarang, karena yang kita lihat dari tadi itu lebih ke arah pick off per pick offan antara kedua belah tim. Begitupun juga dengan Salvador Ozone. Bahkan tadi aku nggak terlalu banyak melihat adik yang bukan ini sebenarnya ngikutin ke arah teamfight potensial. Tapi menurut aku ya, ini Hanto Boy pergerakannya bagus banget. Meskipun dia belum terlalu terjun ke dalam pertempuran, tapi dengan 1 point kill dan juga 2 assist, dia masih aman loh. Hingga di menit ke-8 belum terpick off sama sekali dan harusnya sudah berhasil mengumpulkan pundi-pundi gold jauh di atas Kroki. Dan hal yang sama sebenarnya dipegang oleh Benedetta kan. Nggak terlalu banyak kelihatan di map. Yeah. Dan nggak terlalu banyak juga ikut teamfight. Tapi ngumpulin duitnya itu yang jago. Dari tadi kita lihat. Dia benar-benar ngambil lava golemnya, Skelizardnya. Nggak dikasih chance sama sekali Eliato sebagai tank jungler gitu ya. Untuk bebas mendapatkan semua farmingan yang dia butuhkan. Dan untuk sekarang di arah mid lane-nya pun dicoba untuk ditekankan juga oleh teman-teman dari Raja Phoenix. Tapi mungkin akan ada beberapa celah seperti contohnya di arah top lane. Dimana dari segi defensive mekanismenya itu tinggal sendirian aja. Dari segi Vinsmoke, teman-temannya udah mulai nge-backup sih. Cuman masih dengan keadaan yang bisa dibilang nggak terlalu matang lah bagi kedua belah tim. Makanya kedua belah tim juga masih ragu-ragu kan. Dan lebih ke arah sisi power dari Salvador juga dari tadi menurutku masih belum didapatkan seperti apa yang mereka minta. Contohnya Special Migration. Kelihatan nggak tadi kena siapa? Iya. Karena susah sih targetnya mau ke arah siapa. Mau ke arah Hans Aspiana, dia punya Eye for Eye gitu, bisa di-dodge juga. Mau ke arah Martis dari Rango pun nggak semudah itu gitu. Menangkap Martis yang masih available dari Mortal Coil-nya. Iya, jadi nggak ngambil Digi juga nggak masalah, asalkan mobilitasnya cepat. Tadi kan kita juga udah bahas ya untuk Benfic ya. Dengan adanya Rango, dengan adanya Benedetta, dengan adanya Cloud di game kali ini agak repot untuk targetingnya. Tapi untuk Turtle mungkin masih possible. Lord masih possible. Ya, dan Lord Camp presented by KFC, Heavy Spin, Alito for the blow! Fokus ke Eliato! Berhasil melakukan killing spree-nya Hans Aspiana. Dan kali ini, Salvador Ozone kehilangan jungler mereka. Pada saat Lord yang pertama sebelumnya hadir, akan menjadi keuntungan untuk Raja Phoenix. Oke, dengan adanya entering stage yang bisa dibilang agak mismove ya. Datang tidak bersama dengan teman-teman dari Salvador Ozone yang membuat akhirnya tidak ada follow up untuk meng-counter setup
teman-teman dari Raja. Padahal kalau misalkan kita lihat dari jepitan heavy spin tadi, itu banyak banget yang open space loh. Iya. Di arah belakang. Cuman karena teman-teman dari Salvador Ozone pun tahu nyawanya udah nggak lama lagi. Ya udah akhirnya mereka cabut aja daripada nanti ada korban tambahan. Soalnya kombinasi skill dari Heavy Spin dan juga Alet of Blow menurut aku terlalu sakit sih, Coach. Untuk bisa dihindari oleh seorang Eliato gitu ya. Apalagi Eliato dalam kondisi under kayak sekarang. Iya. Bahkan baru ada Dreadnought Armor aja, anti Kirsnya belum jadi. Jadi damage yang masuk dari physical damage-nya itu bakal besar banget sih. Masalahnya dari Hans Asfiana sendiri, dia udah juga ngambil ke arah full damage potensial. Dan dengan Endless Battle ditambah dengan Blade of Ephasis. True damage plus penetration melawan Fredrin yang baru punya Dreadnought Armor dan juga Ares Belt untuk defense physical. Iya, jadi nggak terlalu Iya. masif ya dari physical defense yang dimiliki. Tapi Lord yang pertama bergerak di bagian top lane dan Raja Phoenix unggul 5.000 gold akan mempermudah mereka harusnya untuk merontokkan semua inner turret dari Salvador Ozone. Ya untuk di arah mid lane mungkin yang akan dimaksimalkan sih. Karena untuk di arah top lane hitungannya ini kan Lord yang pertama. Iya. Jadi mungkin akan lebih ke arah distraksi terlebih dahulu. Tapi kalaupun emang dapat ke arah inner turretnya, apalagi inhibitor, wah ini bakalan nguntungin banget sih bagi teman-teman dari Raja Phoenix. Hitungannya defense Salvador Ozone itu cuma membuat mereka hidup aja di saat ada gempuran dari Lord. Iya, masalahnya Raja Phoenix bisa mainin 3 lane secara bersamaan loh. Ingat mereka membawa 2 hero yang mobilitasnya tinggi banget. Ada Benedetta dan juga ada Cloud. Dan Lord yang pertama masih ada di 10.000 HP. Di area top lane memang dibendung pressure dari Lordnya oleh Salvador Ozone. Dan ya, mereka masih bisa setidaknya mengamankan inner turret bagian mid lane-nya. Oh udah ketahuan. Megang kendali map sih menurut aku untuk Raja Iya ya. udah owning mapnya banget. Iya, dan teman-teman semua yang ngerasa ingin megang kendali banyak skin di dalam Mobile Legends, jangan lupa untuk top up diamond kalian pakai GoPay karena ada cashback sampai dengan 20.000. Betul banget. Jadi tunggu apa lagi ya? Apalagi untuk di tanggal-tanggal segini nih masih hitungannya awal bulan menuju pertengahan ya. Iya. Jadi masih ada sisa-sisa gajian ya udah kalian tunggu apalagi langsung aja kalian top up untuk skin aspiran yang baru Iya loh, itu dengan GoPay. jujur ya, dari semua event-event skin gitu ya, aspiran tuh yang paling menguntungkan tau gak sih? Iya. Tapi terlihat di dalam in-game-nya GRZ coba untuk engage dengan Heavy Spin, mencoba menangkap Groki. Masih ada Purify, tapi di lini belakang Hans Asfiana berhasil mencabut nyawa dari Adik. Masih ada pertempuran, Vince Vogue menjadi target selanjutnya, masih bisa menghindar, tapi sepertinya belum ada pertukaran di sana. Archa berhasil Black Shoes untuk menghindar dari satu hit terakhir yang dibutuhkan oleh Salvador Ozone untuk men-pick off dirinya. Ya Adik hilang otomatis untuk high ground power damage ini udah mulai menghilang juga. Oke masih ada Kuroki juga. Namun ingat Kuroki hitungannya frontliner gak sih? Dengan Ares yang literally bawa badan ke depan dan akan berbahaya untuk melawan Martis XP Lane. Ingat ini Martis XP Lane. Dia mau main seru apa, dia mau Mortal Coil kemana, bahkan gak nyimpan untuk pulang pun gak masalah. Ini agak merepotkan untuk teman-teman di Salvador Ozone. Ya, dan Lord yang kedua presented by KFC kembali didapatkan oleh Raja Phoenix. Gap gold semakin terlihat menjauh. Perbedaan sekitar hampir 9.000 gold di menit ke-13 dan di waktu yang bersamaan dengan Lord yang sudah mulai hadir. Ingat ini Lord yang sudah enhance dan ada potensi besar dari Raja Phoenix untuk mengamankan lebih dari satu base turret dari tangan Salvador Ozone. Iya, dengan adanya Lord yang jauh banget di arah bottom lane, lihat bagaimana untuk laning jauhnya pun langsung dimainkan oleh Hans Asfiana dengan menggunakan Benedetta-nya. Dan bahkan kalau menurutku Cloud untuk di segi team fight ini nggak hadir nggak masalah. Oke. Untuk mendorong laning jauhnya. Yang penting sustain aja dari Raja Phoenix dan itulah yang mereka lakukan dalam 3 team fight terakhir. Ya, masalahnya ini dengan membawa Akai, GRZ itu bisa ngacak-ngacak setup high ground defense dari Salvador Ozone sih. Itu yang jadi PR besar. Dan sekarang Lord sudah mulai charge in ke base turret bottom lane. Sementara menyamaratakan semua positioning dari minionnya. Raja Esports damage, terlalu sakit, Groki hampir sih terpick off. Tapi harus bermain hati-hati Hanso Boy kembali dengan battle mirror image-nya. Base turret kedua di area mid lane sepertinya bisa kembali dapatkan oleh Raja Phoenix. Karena Lord ini masih ada di bagian bottom lane dan kembali memunculkan Super Wave Minion di tangan Raja Phoenix. Ya ini juga serba salah bagi Salvador Ozone. Mereka defense fokus ke arah satu lane aja kayaknya agak sulit. Iya. Apalagi untuk ngelihat damage-nya dari Kuroki itu tadi udah bener-bener nge-meltdown loh. Di tangan dari Hanso Boy. Kalau fokus ke arah Lordnya, yang di atas gak kepegang, akhirnya pecah juga kan. Heavy spin, ada blow, kombinasi skill yang langsung milik nyawa dari Adik. Zaman Force telah di pop up dan juga Violet Requiem berhasil mendapatkan 2 member. Raja Phoenix dipaksa untuk bermain lebih aman lagi, tapi sepertinya Hans Asfiana gak dibiarkan untuk pulang, mencoba menghindar sedikit demi sedikit. Tapi terlihat Eliato kehilangan cukup baik SP dan sepertinya Eliato masih sempat tes untuk menghindar dan Spatial Migration menghilangkan Immortality dari Rango. Serta 1 poin ketambahan ke arah Archa merugikan sekali dan tercatat sudah Hans Asfiana dengan wipeout yang dihasilkan oleh Salvador Ozone. Oke, menurutku tadi ada sedikit mismove juga dengan bagaimana teman-teman dari Raja Phoenix enter the game. Dari segi battlefield-nya, dari segi team fight-nya, oke ada heavy spin yang nyangkut. Tapi menurutku
targeting power mereka itu nggak spesifik ke arah satu player. Iya. Mereka targeting ke arah semua-muanya dari Salvador Ozone. Yang harus kalian ingat, ini lumayan banyak dari segi front line-nya. Ada upside dari Koroki, ada Elyato, dan juga ada Finsmoke. Dan bahkan, Finsmoke tadi juga sempat mengenai special migration-nya ke arah 2 player. Iya. Yang ngebuat akhirnya pendeliveran damage pun makin terdelaykan lagi bagi Raja Phoenix dan membuat mereka terwipe out kan. Iya itu momentum maker banget sih. Dari gagalnya ya, inisiasi kombinasi heavy spin dan juga ultimate blow. Karena fokusnya bukan ke arah yang tepat menurut aku. Kuroki memang tertangkap tapi dia masih punya purify untuk menghindari itu semua. Dan menjadi perbedaan gold yang semakin sedikit lagi di menit ke-15 ini. Iya, dan ini ngebuat gold swing dari Raja Phoenix pun juga lumayan diberikan ya ke arah Salvador Ozone. Kalau nggak salah sekitar 3.000 gold tadi. Ini kalau misalkan sampai targeting power dari Salvador Ozone bagus lagi kayak tadi ya dengan special migration. Combo next up follow up attack-nya juga gampang gitu loh dengan adanya Adik, Elyato dengan Taunt-nya. Kuroki tinggal, iya jalan tolnya kosong bro. Jalan tolnya kosong. Zaman Frost sudah tinggal kanan kiri dan Iya. itu terjadi tadi ke arah Raja Phoenix. Tapi damage dari Hanzo Boy, Coach. Ini udah nggak bisa ditahan oleh Krimpaf loh. Bayangkan Krimpaf hanya beberapa detik aja kehilangan setengah HP-nya. Dan mereka harus bisa mengantisipasi, tapi heavy spin, Elyato yang lagi-lagi menjadi target utama. Berhasil terpick off sang jungler dari Salvador Ozone, Raja Phoenix. Kembali membuat Lord menjadi di tangan milik mereka. Ya ini bakalan kepegang lagi sama Raja Phoenix, tapi ingat sesakit-sakitnya dari Hanzo Boy, ini kebanyakan magic damage. Jadi WON mungkin nggak bakalan bisa berpengaruh banyak untuk di game kali ini. Iya. Mungkin dari segi itemnya alternatif bisa saja menuju ke arah Rose Gold Meteor. Oke, itu item yang lebih penting sih menurut aku untuk Hanzo Boy ya. Iya. Untuk antisipasi damage magical. Damage-nya udah Expo. mulai masuk ke menit ke-17 soalnya. Namun balik lagi, ini adalah Lord yang masih enhance. Dengan posisi tidak ada inhibitor turret. Mungkin pukulannya akan sedikit lebih kencang dari Raja Phoenix. Tapi kalau sampai Salvador Ozone bisa memaksimalkan high ground dari Adik, ini juga bakal jadi masalah. Karena lihat deh dari segi itemnya Adik sendiri. Dia udah punya Divine Glaive, dia udah punya Glowing One. Hero-hero tebel di arah depan juga akan kemakan. Apalagi dengan persentase HP damage ya kan, Iya. dari Glowing One. Ditambah juga dengan adanya Guinevere di depan sana, ini bakal nge-support banget dari segi momentum yang dimaksimalkan oleh Salvador Ozone. Menurut aku targeting dari GR harus on point sih. Minimal ke arah Elyato ataupun ke arah Adik. Tapi Udah, Lord siap. charge in, masuk sedikit demi sedikit. Sudah mulai ada pertikaian, Mortal Coil dipas untuk mundur. Zaman Force diaktifkan, Ultimate Blow di bagian belakang. Elyato berhasil damage-nya, tapi Eternal Gulf gak connect. Dan ternyata Krimpaf yang menjadi korban pertama oleh Raja Phoenix. Lord masih cukup sehat, 2 man down dari Salvador Ozone. Raja Phoenix kembali melakukan pressure yang begitu besar, 3 man down bahkan. Dan seperti ini adalah akhir dari game pertama di tangan Raja Phoenix. Yes, itu dia untuk dari segi gameplay di game pertama.